Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filza Rahmawati, calon guru penggerak Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Seperti yang kita ketahui, pengajaran adalah bagian dari pendidikan, tetapi pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Karena pada dasarnya pengajaran adalah proses menyampaikan informasi secara efektif sehingga siswa bisa memahami materi pelajaran dengan baik. Seperti yang kita ketahui, pendidikan ialah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Tetapi pada dasarnya pendidikan merupakan proses untuk mengubah tingkah laku dan mendewasakan dengan melalui proses pengajaran. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya laksanakan di kelas yaitu saya lebih sering menyampaikan materi dengan metode ceramah. Saya menganggap ketuntasan pembelajaran berdasarkan hasil pencapaian ketika siswa mengerjakan latihan soal. Jika ada peserta didik tidak mau menulis, dianggap sama dengan tidak mau belajar. Saya juga beranggapan jika nilai peserta didik sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Dan murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau disebut dengan teacher center. Nah, apa yang berubah dari pemikiran antara perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan masihlah kurang tepat. Sehingga setelah saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya laksanakan di kelas yaitu saya mulai menyadari guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Karena peserta didik memiliki karakteristik yang unik, sehingga saya harus mempelajari karakteristik mereka karena setiap anak dilahirkan unik, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu kita harus menghargai karakter peserta didik, berikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Pada dasarnya, peserta didik bukanlah sebagai objek pembelajaran, tetapi peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Maksudnya, peserta didik memiliki kebebasan untuk berekspresi, kemudian bebas mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model atau metode pembelajaran yang tepat. Dan sebagai fasilitator, guru harus bisa menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain yaitu saya akan merancang pembelajaran yang kolaboratif agar dapat memacu rasa kerjasama peserta didik. Serta kemudian saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan metode student center. Kemudian, saya akan menerapkan pembelajaran abad ke-21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Saya juga akan berupaya menjadi guru yang menuntun, bukan menuntut, karena tugas guru memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada peserta didik, dan berusaha menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, baik dalam perkataan maupun perbuatan kita dalam keseharian. Kemudian saya akan menjalin komunikasi dengan baik kepada peserta didik agar kita mudah mengenal karakter peserta didik kita yang berbeda-beda. Nah, dari ketiga pertanyaan pemantik yang sudah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa kita sebagai seorang guru harus bisa menjadi pendidik yang menuntun segala kekuatan dan kodrat anak dengan tulus dan ikhlas, dan juga menanamkan nilai budi pekerti agar kelak mereka dapat menjadi merdeka yang seutuhnya. Dan kita sebagai seorang guru harus bisa menerapkan konsep merdeka belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik agar terwujud peserta didik yang bahagia seutuhnya. Demikianlah pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi siapa saja yang menonton video ini. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.